Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, Sistem Informasi B tahun 2022. Di sini akan mempresentasikan laporan kami mengenai konsep pemodelan sistem. Dengan saya sendiri, Zeva Laurencia Nebaho, dengan NIM digit terakhir 072. Dan teman saya, Gracia Kusuma Wardani dengan NIM digit terakhir 053. Kemudian ada Fabian Carindra dengan NIM digit terakhir 063 dan Jalu Triatmaja dengan NIM digit terakhir 067. Baik, kita masuk ke latar belakang. Jadi, pemahaman dasar pemodelan sistem adalah landasan krusial dalam pengembangan sistem informasi yang efisien dan efektif. Dalam era kemajuan teknologi informasi ini, pemodelan sistem ini menjadi kunci utama dalam merancang, mengembangkan, dan menjaga sistem informasi yang sesuai. Ketidakpahaman tentang cara kerja dan interaksi sistem dapat menyulitkan pengembangan sistem dalam merancang solusi yang tepat, serta menghindari masalah saat implementasi. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pemodelan sistem ini memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi. Nah, jadi pemodelan sistem ini adalah proses pembuatan model representasi dari suatu sistem yang ada. Jadi, tujuannya adalah untuk menganalisis sistem dan memberikan prediksi yang mendekati kenyataan dan membantu pengambilan keputusan sebelum sistem diimplementasikan. Jadi pemodelan sistem ini khususnya melibatkan dokumentasi sistem perangkat lunak yang ada menjadi dokumen yang dikerjakan oleh seorang analis sistem. Nah, tujuan dari laporan ini yaitu untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar dalam pemodelan sistem. Yang kedua, menjelaskan mengapa pemodelan sistem penting dalam pengembangan sistem informasi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi komponen utama dalam suatu sistem dan bagaimana interaksi antara komponen-komponen tersebut. Baik, kita masuk ke pengertian pemodelan sistem lebih dalam. Jadi, pemodelan sistem adalah proses penting dalam pengembangan sistem informasi yang melibatkan representasi sistem menggunakan alat, teknik, atau notasi khusus untuk memfasilitasi pemahaman analisis, perancangan, dan dokumentasi. Jadi, ini terkait dengan cara menerjemahkan model aplikasi menjadi struktur operasional sistem, termasuk aspek seperti pemrograman, middleware, dan model data. Model sistem ini memberikan pandangan internal mengenai bagaimana berbagai komponen berinteraksi untuk mendukung tampilan aplikasi internal dan juga membahas aspek non-fungsional seperti kinerja dan kemampuan pemeliharaan. Nah, model ini digunakan oleh tim teknologi dalam pengembangan sistem. Nah, hasil dari pemodelan sistem ini mencakup berbagai artefak seperti user interface model. Ini mencakup spesifikasi layar, data, aturan, validasi data, masukan, navigasi, dan komponen-komponen front-end. Kemudian ada application server komponen. Jadi ini mencakup komponen server aplikasi yang mengatur logika bisnis dan interaksi antara aplikasi dengan basis data atau sumber daya eksternal. Kemudian yang ketiga ada business object server komponen. Jadi ini komponen yang menggambarkan objek bisnis dalam sistem. Kemudian ada data access komponen, yaitu menggambarkan komponen yang berhubungan dengan akses ke basis data. Kemudian ada data models, ini menunjukkan bagaimana data diorganisir dan diolah dalam sistem. Baik, kita masuk ke pengertian sistem.
Di sini pengertian sistem adalah kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi sistem dapat berbeda-beda tergantung pada perspektif yang digunakan. Terdapat dua pendekatan utama untuk mendefinisikan sistem. Pendekatan berdasarkan prosedur, yaitu melihat sistem sebagai jaringan kerja dan prosedur-prosedur yang terkait, yang melibatkan serangkaian langkah operasional yang dijalankan untuk mencapai tujuan dengan efisien. Terus kemudian ada pendekatan berdasarkan komponen atau elemen. Jadi menganggap sistem sebagai koleksi elemen yang berhubungan dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pada dasarnya sistem ini adalah gabungan elemen yang terorganisir, berinteraksi, tergantung satu sama lain, dan terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya itu tujuan pemodelan sistem. Tujuan suatu pemodelan ini adalah untuk menganalisa dan memberi prediksi yang dapat mendekati kenyataan sebelum sistem diterapkan di lapangan. Kesulitan itu memprediksi dan mengamati proses tertentu pada lapangan akan menjadi persoalannya di mana model dapat memformulasikan sebuah proses tertentu namun tidak memungkinkan untuk melakukan analisa untuk mendapatkan solusi tepat sehingga perlu dilakukan lagi perbandingan atau validasi antara pemodel matematik dan dengan kondisi lapangan. Nah, berikut adalah beberapa tujuannya, yaitu pemahaman sistem, analisis dan perancangan dan dokumentasi. Jadi pemahaman sistem ini tujuan pertama dari pemodelan sistem untuk membantu individu atau tim dalam memahami sistem yang sedang dipelajari atau dikembangkan. Kemudian analisis dan perancangan ini digunakan untuk menganalisis kebutuhan sistem sebagai rinci dengan memiliki model sistem yang tepat. Analis dapat mengidentifikasikan masalah, kelemahan, atau peluang perbaikan dalam sistem yang ada. Kemudian dokumentasi. Jadi ini memberikan dokumentasi visual yang berharga tentang sistem, mencakup representasi grafis dari elemen sistem, aliran data, struktur data, interaksi antar komponen, dan proses yang terjadi di dalam sistem. Selanjutnya adalah komponen-komponen sistem. Yang pertama itu ada elemen sistem, yaitu komponen-komponen dasar yang membentuk struktur dari suatu sistem. Elemen ini bisa beragam dan mencakup berbagai jenis entitas seperti proses dan data. Nah, proses ini adalah tindakan atau serangkaian tindakan yang sistem lakukan untuk mengelola, mentransformasi atau mengelola data dan informasi. Kemudian data adalah informasi atau fakta yang digunakan oleh sistem untuk operasi, pengambilan keputusan, atau laporan. Yang kedua, ada interaksi antara elemen, di mana interaksi antara elemen ini adalah cara-cara elemen sistem berkomunikasi, berkolaborasi, dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem. Interaksi ini mencakup berbagai bentuk seperti aliran data. Ini adalah bentuk interaksi di mana data dipindahkan dari suatu elemen ke elemen lain. Misalnya data yang dimasukkan yang diberikan kepada suatu proses untuk pengolahan atau contoh aliran data. Yang kedua ada komunikasi manusia. Dalam sistem ini melibatkan penggunaan manusia seperti komunikasi antar manusia dan sistem. Jadi berupa antarmuka pengguna yang digunakan oleh pengguna untuk memasukkan data atau menerima informasi. Yang ketiga ada integrasi perangkat keras. Jadi melibatkan perangkat keras seperti sensor. Komponen perangkat keras juga berinteraksi satu sama lain untuk mengumpulkan, mentransmisi dan mengelola data. Sebagai contoh, sensor suhu dapat berinteraksi dengan mikrokontroler untuk mengirimkan data suhu.
Selanjutnya, level abstraksi. Level abstraksi dalam pemodelan sistem adalah tingkat detail yang digunakan dalam mempresentasikan sistem. Level abstraksi mencakup berbagai tingkat rincian, mulai dari abstraksi tinggi hingga abstraksi rendah. Tingkat abstraksi ini mempengaruhi sejauh mana kita bisa melihat dan memahami sistem yang dimodelkan. Beberapa tingkat abstraksi yang umum digunakan dalam pemodelan sistem, yaitu yang pertama, level tinggi atau high level. Di dalam pemodelan sistem, high level berfokus pada perspektif umum dan konseptual. High level ini membantu merumuskan visi dan tujuan sistem, serta memfasilitasi komunikasi dengan pemangku kepentingan non-teknis. Kemudian yang kedua adalah level rendah atau low level, yang di dalam pemodelan sistem menitik beratkan pada detail dan implementasi khusus elemen sistem, termasuk logika, algoritma, kode program, dan aspek teknis lainnya. Informasi yang disediakan pada low level ini sangat rinci dan berguna bagi pengembang, insinyur, dan ahli teknis yang terlibat dalam pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem. Low level ini membantu memahami cara sistem beroperasi secara teknis, kemudian memfasilitasi debugging, dan mengoptimalkan kinerja. Walaupun fokus pada aspek teknis, tingkat ini tetap penting untuk memberikan pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang sistem. Gabungan antara pemahaman high level dan low level membantu merancang, mengembangkan, dan merawat sistem dengan efisiensi dan efektivitas. Gabungan kedua tingkatan ini juga membantu dalam memahami dan mengolah sistem secara menyeluruh dari konsep hingga implementasi teknis. Lalu ada notasi pemodelan. Notasi pemodelan adalah bahasa formal untuk menggambarkan sistem atau proses melalui diagram, grafik, atau simbol. Tujuannya adalah menyediakan visualisasi yang mudah dimengerti bagi peserta dan pemangku kepentingan bisnis. Menstandarisasi bahasa komunikasi, memberikan detail yang cukup untuk implementasi yang tepat, menghubungkan tujuan bisnis dengan langkah-langkah implementasinya, serta mengakomodasi peristiwa khusus seperti akuisisi dan merger. Notasi ini berguna dalam berbagai bidang, termasuk teknologi informasi, manufaktur, dan keuangan. Di dalam konteks pemodelan sistem, terdapat beberapa notasi yang digunakan untuk menggambarkan sistem dan elemennya. Berikut adalah contoh dari notasi pemodelan. Yang pertama adalah diagram alur data atau data flow diagram. DFD adalah notasi yang digunakan untuk mengilustrasikan aliran data dalam sistem informasi. DFD memodelkan bagaimana data memasuki sistem, diproses, dan menghasilkan output. Nah, pada DFD ini membantu mengidentifikasi input, output, proses, dan data yang tersimpan dalam sistem, serta menggambarkan bagaimana data bergerak di antara elemen-elemen tersebut. DFD tidak mengatur aliran data dan tidak memiliki aturan terkait keputusan atau pengulangan. DFD digambarkan dalam bentuk data flowchart dengan simbol-simbol tertentu dan menggambarkan aliran data sistem. Komponen utamanya yaitu yang pertama ada proses. Proses merupakan elemen utama dalam DFD yang mewakili aktivitas atau operasi yang dilakukan pada data, seperti menciptakan, membaca, atau mengubah data sebelum mengirimkannya ke tempat lain.
Proses merupakan titik di mana data masuk, diproses, dan menghasilkan sebuah keluaran. Proses dalam DFD diwakili oleh simbol persegi dengan nama proses di dalamnya. Yang kedua ada aliran data. Aliran data adalah perpindahan dari data dari suatu proses ke proses lain dalam sistem. Aliran data menggambarkan bagaimana data diproses atau dipindahkan di antara proses, penyimpanan data, dan entitas eksternal. Aliran data dalam DFD diwakili oleh simbol panah dengan label yang menunjukkan nama data. Yang ketiga ada entitas eksternal. Entitas eksternal adalah pihak, sumber, atau tujuan eksternal dari data yang masuk atau keluar dari sistem, seperti individu, organisasi, divisi, perusahaan, atau sistem lainnya yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dimodelkan. Dalam DFD, entitas eksternal dilambangkan dengan persegi panjang dengan label yang menunjukkan nama entitas. Kemudian yang keempat ada penyimpanan data. Penyimpanan data merupakan tempat di mana data disimpan di dalam sistem, seperti basis data, file, dokumen fisik, atau tempat penyimpanan lainnya. Simbol dari penyimpanan data dalam DFD dilambangkan dengan bentuk silinder. Kemudian yang kelima ada data flow, pengendalian. Data flow pengendalian adalah kontrol atau pembatasan pada aliran data yang digunakan untuk menunjukkan adanya mekanisme pengendalian atau pembatasan pada aliran data tertentu. Data flow ini diwakilkan dengan simbol panah dengan garis ganda. Keenam, ada data store, penyimpanan manual. Adalah tempat penyimpanan manual seperti file fisik atau dokumen yang diwakilkan dengan simbol silinder dengan sudut yang terpotong. Dan yang ketujuh ada terminator. Terminator adalah proses eksternal atau terminasi dari alur data yang dilambangkan dengan lingkaran dengan tepi. Selanjutnya ada level DFD. Diagram alur data atau DFD memiliki beberapa tingkat yang digunakan untuk menguraikan sistem menjadi detail-detail yang berbeda. Tingkatan DFD dapat membantu dalam pemahaman, dokumentasi, dan perancangan sistem secara terstruktur. Tingkat DFD umumnya mencakup yang pertama ada level 0 atau yang juga dikenal sebagai diagram konteks. Pada level 0 atau diagram konteks ini memberikan gambaran umum tentang seluruh sistem tanpa detail internal. Pada level 0 ditunjukkan proses utama, aliran data, dan penyimpanan data dalam sistem. Kemudian yang kedua, ada level selanjutnya, yang seperti level 1, level 2, dan seterusnya. Pada level DFD selanjutnya akan memberikan pandangan yang lebih detail lagi tentang sistem. Dengan memecah proses utama menjadi subproses, kemudian untuk level selanjutnya, misalnya level 2, subproses akan dipecah kembali menjadi subproses yang lebih kecil. Kemudian setiap subproses digambarkan sebagai proses terpisah serta aliran data dan penyimpanan data yang terkait dengan setiap subproses juga ditunjukkan. Lalu ada langkah-langkah dalam pembuatan DFD. Yang pertama ada identifikasi entitas eksternal. Identifikasikan semua entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem atau proses yang akan dimodelkan. Yang bisa berupa pengguna, departemen lain, atau sistem eksternal.
Yang kedua, identifikasi proses. Identifikasikan semua proses atau aktivitas yang terjadi dalam sistem atau proses tersebut. Proses ini adalah titik di mana data masuk, kemudian diproses, dan menghasilkan sebuah keluaran. Ketiga, identifikasi aliran data. Identifikasikan aliran data yang menghubungkan entitas eksternal, proses, dan data store. Aliran data menggambarkan bagaimana data mengalir dalam sistem atau proses. Yang keempat, identifikasi penyimpanan data. Identifikasikan tempat-tempat penyimpanan data di dalam sistem, yang bisa berupa basis data, file, dan tempat penyimpanan lainnya. Kemudian yang kelima, ada menggambar DFD. Dengan yang pertama, membuat diagram konteks, yang merupakan tingkat tertinggi dalam DFD untuk memberikan gambaran umum tentang sistem atau proses. Diagram ini mencakup satu proses dan entitas eksternal yang berinteraksi dengannya. Kemudian buat DFD tingkat 1 dengan menggambarkan semua entitas eksternal, sistem utama, dan aliran utama yang menggambarkan semua entitas eksternal, proses utama, aliran data utama, dan data store yang terkait. Dengan membuat DFD tingkat pertama ini memberikan pandangan tingkat tinggi tentang sistem atau proses. Untuk setiap proses utama dalam DFD tingkat 1, buat DFD tingkat 2, dan seterusnya jika diperlukan. Untuk menguraikan proses tersebut lebih rinci. Kemudian, identifikasi subproses dan aliran data yang lebih spesifik. Pastikan bahwa data di dalam DFD menggambarkan alur yang logis dalam sistem atau proses. Juga pastikan bahwa setiap aliran data memiliki nama yang jelas. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada diagram konteks. Jadi dalam sebuah data flow diagram atau DFD, ini merupakan level tertinggi yang memberikan gambaran umum tentang seluruh sistem atau proses yang dimudahkan. Ini dikenal sebagai level 0 dalam DFD. Diagram konteks secara sederhana menggambarkan entitas luar dan proses utama dalam sistem tanpa detail internal. Ini digunakan sebagai dasar untuk membuat tingkat DFD yang lebih detail dan menggunakan simbol DFD dasar. Jadi gambaran secara luasnya sebuah aplikasi itu dijelaskan atau dibuat dari sebuah gambar atau data flow diagram di level 0 ini atau diagram konteks seperti itu. Selanjutnya ada diagram entity relationship atau ER. Jadi diagram entity relationship ini merupakan sebuah alat pemodelan yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar entitas pada tabel dalam suatu sistem atau basis data. ERD membantu dalam mendokumentasikan dan memahami hubungan entitas, maksudnya hubungan antar entitas dalam suatu sistem atau basis data. Jadi komponen ERD meliputi berikut ya teman-teman. Ada entitas, selanjutnya ada atribut, kemudian ada hubungan atau relationship, kemudian ada kunci primer atau primary key, kunci asing, dan kardinalitas. Kardinalitas ini merupakan sebuah nilai dari masing-masing entitas seperti itu. Di sini atribut itu sesuatu atau atribut yang terdapat pada sebuah entitas. Jadi misalnya saya memilih entitas, saya misalkan mungkin full point. Nah, full point itu atributnya apa aja? Atributnya bisa mengikuti isi dari full point tersebut.
dan ada hubungan atau relationship, dan seterusnya. Tadi sudah saya jelaskan, sudah saya singgung juga. Oke, next. eh di sini ada siklus hidup sistem adalah kerangka yang mencakup sistem perkembangan dan evolusi sistem secara menyeluruh, terdiri dari dua aspek penting, yakni pengembangan sistem dan evolusi sistem. Yang pertama ada pengembangan sistem, merupakan tahap awal dalam siklus hidup sistem dan mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis, kemudian ada perancangan, selanjutnya ada implementasi, kemudian ada pengujian atau testing, dan yang terakhir ada pemeliharaan. Jadi masing-masing dari tahapan ini sangat penting dalam sebuah pengembangan sistem. Dan selanjutnya ada evolusi sistem. Setelah sistem beroperasi atau dapat dijalankan, evolusi sistem menjadi tahap yang sangat penting dalam siklus hidup sistem. Hal ini mencakup peningkatan, enhancement, kemudian ada maintenance atau perbaikan, kemudian ada retirement atau pensiun. Oke, selanjutnya di sini ada eh, iterasi dan umpan balik. Umpan balik adalah sebuah konsep yang saling terkait dalam berbagai konteks, termasuk pengembangan produk. Iterasi, iterasi dan umpan balik. Di sini iterasi adalah proses berulang yang melibatkan langkah-langkah berulang dalam mengembangkan atau perbaikan dengan tujuan meningkatkan hasil atau mencapai yang lebih baik. Ini dapat melibatkan eksperimen, pemahaman, dan peningkatan berulang. Beberapa contohnya meliputi pengembangan produk, perbaikan proses bisnis, dan pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, umpan balik ini merupakan tanggapan dari feedback, mungkin tanggapan atau feedback atas tindakan atau hasil yang bisa positif atau negatif. Ini merupakan alat penting untuk mempelajari, kemudian beradaptasi dan perbaikan dalam individu atau organisasi. Contoh umpan balik adalah umpan balik user atau pengguna, umpan balik karyawan, dan umpan balik kualitas. Oke, selanjutnya ada implementasi pemodelan sistem, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang terakhir adalah implementasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang diagram konteks. Diagram konteks aplikasi Intercare. Diagram konteks ini merupakan diagram yang menggambarkan ruang lingkup sistem diagram. Diagram ini memberikan gambaran visual tentang sistem aplikasi yang akan dikembangkan. Diagram konteks juga menampilkan gambaran umum mengenai interaksi antara sistem dan entitas eksternal yang terlibat di dalam sistem. Penjelasan dari diagram konteks aplikasi Intercare secara umum hampir sama dengan penjelasan diagram alur data yang akan saya jelaskan nanti. Yang memiliki tiga komponen utama, yakni user, data, sistem, dan ahli psikologi yang saling berinteraksi. Selanjutnya di sini ada diagram alur data. Diagram dimulai dengan user mengirimkan data-data awal. Data-data yang dikirim kemudian akan diproses oleh sistem. Psikolog akan memeriksa data yang dikirim untuk kemudian menjadikan bahan saat konsultasi berlangsung. Selama konsultasi berlangsung, psikolog dapat mengumpulkan data-data tambahan yang diperlukan untuk menunjang diagnosis user. Lalu setelah konsultasi, psikolog akan menganalisis data yang sudah dikumpulkan dari user dengan menggunakan teori-teori psikologi, lalu penelitian terkait dan pengalaman sebelumnya untuk dapat menjadi acuan dalam menentukan diagnosis, prognosis, dan memberikan rekomendasi kepada user. Lalu psikologi juga memberikan laporan atau hasil konsultasi kepada user
yang berisi tentang analisis tersebut dan memberikan penjelasan sederhana yang mudah dipahami serta memberikan saran-saran untuk meningkatkan psikologis user. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. DFD memberikan pemahaman tentang operasi aplikasi Intercare termasuk langkah-langkah dari pendataan user hingga pemberian data hasil konsultasi. DFD mengidentifikasi entitas-entitas yang terlibat dan aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing entitas untuk memudahkan analisis peran interaksi dalam aplikasi. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.